Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Di malam Natal ini kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang Maha Kasih, yang penuh dan berlimpah dengan kasih karunia. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh kuasa-Mu kami dimampukan melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak kecil mengambil bagian dalam sebuah drama Natal anak-anak. Ketika bagian adegan di mana pemeran Yusuf dan Maria sedang mencari tempat menginap dan tidak mendapatkannya, anak kecil polos ini yang berperan hanya sebagai pemeran pendukung merasa iba, merasa kasihan, dan tiba-tiba berkata agar Yusuf dan Maria tinggal di rumahnya saja. Karena di rumah papa dan mamanya masih ada kamar kosong. Para jemaat dan hadirin tertawa menyaksikan sikap dari anak kecil ini. Kita perhatikan Lukas 2 ayat yang ke-7 ini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi Maria dan juga Yusuf pada saat itu. Di malam yang gelap, mereka mengetuk pintu rumah satu demi satu, mencari tempat untuk menginap, tapi sama sekali tidak mendapatkannya. Mereka harus berjalan dan menghampiri satu demi satu tempat yang ada. Berbeda dengan zaman sekarang ini, kita bisa hanya menggunakan handphone saja, dapat mengetahui di mana tempat menginap yang masih available, masih kosong, dan berapa harganya. Tapi di zaman Yusuf dan Maria tidak seperti itu, dan tidaklah mudah untuk mencari tempat penginapan di kota kecil Bethlehem. Apalagi pada saat itu begitu banyak orang kembali ke kota mereka masing-masing karena sensus yang diadakan Kaisar Agustus. Rumah demi rumah mereka ketok dan tanyakan, tapi pemilik rumah mengatakan sudah tidak ada tempat. Tempat yang akhirnya menjadi tempat mereka menginap dan bahkan melahirkan bayi juru selamat adalah sebuah kandang binatang yang bau dan kotor. Tidak ada pilihan bagi mereka, tapi di situ Kristus mau lahir. Dan dalam situasi seperti itulah saudara, Kristus juga mau lahir di hati kita yang kotor, yang penuh dosa, yang penuh dengan kejahatan. Dia mau datang untuk membersihkan hati kita. Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, tapi dia mau mengampuni, menyucikan dengan kuasa darahnya. Tapi masalahnya adalah, adakah kita mau membuka hati buat Tuhan? Apakah kita mau memberi tempat baginya untuk lahir di hati kita? Dalam Wahyu 3 ayat 20, di situ Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Tuhan Yesus masih mengetok pintu hati setiap kita yang belum terbuka untuknya. Tuhan mau masuk
dalam kehidupan kita, dan Dia mau tinggal di dalam kita, serta memberikan kita kehidupan yang kekal. Tapi semuanya itu tergantung kepada saudara dan saya. Adakah kita mau membuka pintu hati kita dan mengizinkan Dia masuk dalam kehidupan kita? Jangan biarkan Tuhan Yesus berlalu dan tidak masuk di dalam hati kita. Jangan biarkan kesempatan untuk selamat itu lenyap dari hidup kita. Izinkan Dia masuk dan bertahta di dalam hati kita, serta memimpin hidup kita menuju ke dalam rencananya yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, terimalah Dia, percayalah kepadanya, agar saudara mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau lahir dari seorang perawan Maria. Engkau mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima Engkau dalam hati dan hidupku. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa oleh karena berkat kemurahan-Mu, karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Engkau telah datang untuk memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih karena Tuhan hadir dalam hidup kami, dan karena Tuhan ada di dalam hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih karunia, keselamatan yang sudah kami terima. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, diberikan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam Natal, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.